Kita klik add project. Misalkan ini yang judulnya Smart Kitchen ya. Continue, enablekan aja default account, create project. Ketika sudah jadi database-nya, pertama yang kita atur kemarin apa? Authentication-nya ya, biar APK-nya muncul. Authentication. Kita pilih yang anonymous. Di-enablekan, kemudian simpan. Nah, selesai. Kemudian coba kita klik project setting. Seharusnya web APK-nya sudah muncul. Ini yang kita butuhkan, web APK. Kemudian satu lagi di database-nya, real-time database. Real-time database-nya. Real-time database. Ini tetap ya, United States Central kan. Kemudian yang kemarin test mode ya, default role, role-nya ini kita enablekan. Nah, ada linknya di sini. Ini yang kita butuhkan. Ada dua variabel ini. Nah, kita buat variabel. Misalkan di sini ada sensor gas. Value-nya kita pakai number saja. Misalkan kita isi 0 awalnya. Add. Kemudian kita tambahkan lagi ada sensor asap. Sensor asap juga number, kita buat 0 dulu, kita add. Kemudian di situ juga ada kipas. Kita buat number juga, kita isi value-nya 0 dulu semuanya. Selain kipas, dia ada lagi jendela. Dia hubungannya dengan servo. Jendelanya terbuka atau tertutup. Kita kasih 0 dulu juga. Jendela, kipas, asap, gas. Nah, sementara ini dulu. Nah, kita buat programnya. Programnya saya save ulang aja di sini. Untuk Smart Kitchen misalkan.
API key diambil dari projectnya. Kita pilih yang database URL dulu aja. Database URL ini kita kopikan. Kita kopikan database URL-nya dulu. Kemudian di bagian API key-nya ambil dari project setting. Web API key kita kopikan. Web API key-nya. Nah, di sini misalkan kita mau membaca sensornya. Tadi namanya, penamaan database-nya di sini sensor asap, sensor gas tanpa underscore ya sih. Langsung sensor asap, sensor gas. Jadi di sini samakan nilainya atau tulisannya sensor asap, sensor gas misalkan. Ini misalkan saya isi nilainya langsung aja seperti ini. Kemudian untuk kendali relaynya atau lampu ini kita kipas aja dulu yang kita kendalikan. Di sini tulisannya kipas ini aja. Wi-Fi-nya jangan lupa SSID sama passwordnya. Ada pintu Wemos-nya. Pasang, ini kita compile. Di sini ibaratnya kipasnya ini di lampu LED 1 atau terhubung di D4 ya di sini. Kita pilih boardnya Lolin Wemos D1R2 Mini. Kita pilih portnya, kemudian kita upload. Nanti setelah kita upload, kita tes untuk mengendalikan secara manual, atau harusnya kalau kita lihat di Firebase-nya, database-nya kita sensor gas sama sensor asap nilainya sesuai yang ada di sini seharusnya. Nah, seperti ini. Kita cek di Firebase-nya seharusnya sudah berubah. Kalau sudah connect ya. Nah, ini berubah ya. 86 sama 65 sesuai dengan apa yang kita programkan di sini. Kayak gini. Kemudian di sini
dia membaca kipas di sini. Kalau kipasnya kita kasih 0, di sini simulasinya lampu LED. Misalkan kipasnya ini saya rubah jadi 1, harusnya jadi padam. Nah, lampu LED-nya padam. Sini. Kalau kita rubah jadi 1, 0, nyala lagi. Nah, jadi sudah ada dua arah komunikasinya. Yang pertama dari program Arduino-nya, dia mengirimkan nilai di Firebase, sensor asap dan sensor gas senilai ini 86 sama 65. Sudah sesuai. Di sini berubah. Terus kemudian mengendalikan dari Firebase untuk mengendalikan lampu LED. Kalau kita rubah di sini, dan nanti akan padam ataupun menyala lampu LED-nya. Jadi sudah bisa dua arah. Sekarang kita tinggal menambahkan di bagian aplikasi Android-nya. Kalau kita buat aplikasi baru, create new app, misalkan di sini saya namakan Smart Kitchen juga aplikasinya. Kategorinya apa ini ya? Home. Ada nggak home? Education aja. Public aja dibuat, kemudian create. Langkah awal kita buat untuk menampilkan nilai dulu di sini. Sensor asap, sensor gas aja yang gampangnya. Nah, dari aplikasi sini saya buat polosan dulu aja. Desainnya silahkan kalian desain sendiri. Kita pakai label untuk menampilkan nilainya. Di sini labelnya kita namai sensor gas. Ini awalnya labelnya kita kasih nilai angka 0 dulu. Posisinya ada di teks align-nya di tengah. Posisinya di tengah ini ya. Kita buat tebal aja. Hurufnya apa ini jenis? Jenis hurufnya bisa kita ganti juga. Pilih aja yang bagus. Apa kira-kira? Misalkan Roboto, misalkan ya. Background colornya misalkan saya buat seperti ini. Mau dibesarin ukurannya juga bisa. Oke, misalkan 25 ukurannya seperti ini. Ini untuk menampilkan sensor gas. Oke. Kemudian di bagian blok kita buat variabel. Ini kita pilih cloud. Oh, tapi sebelum cloud, ini di bagian desain kita tambahkan APK-nya. Firebase APK-nya. Ini sesuai yang di program aja. Kita ngambil yang dari program ini biar sama. APK-nya kita pasang di sini, database URL-nya kita pasangkan di sini. Database sudah selesai, kita kembali ke bloknya. Inisialisasinya pakai cloud. Variabelnya apa namanya? Kita cek di database-nya, namanya sensor gas. Sensor gas. Oke. Database sudah kita isi. Kemudian di bagian desain
Oh, di bagian blok oh, di variabel when inisialisasi atau change ini ya. When variabel sensor gas ini inisialis, maka menampilkan berarti label ini, label sensor gas, set sensor gas text to labelnya apa, nilai dari variabel name-nya ini ya berarti ya. Apa kemarin? Variabel. Float ini. Oke. Float variabel nilai dari sensor gasnya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Bisa berubah jadi nilainya sensor gas, sesuai sensor gasnya nilainya berapa. Nah, berarti sudah masuk di sini. Sensor gasnya nilainya 65. Kita buat untuk desain yang lain. Karena ada dua sensor, ada sensor asap. Berarti labelnya ini kita gandakan saja. Bisa langsung diduplikat. Nggak bisa diduplikatnya. Buat label lagi. Ada duplikatnya ini. Oh, bisa. Sensor gas ini labelnya saya ganti jadi sensor asap. Labelnya buat 0 aja dulu. Ini tambahkan teks nggak bisa ya. Tambahkan labelnya di atasnya sini ya. Sampingnya sini aja. Ini tulisannya sensor asap. Kemudian sensor gas atau sensor asap ini kita buat variabel lagi. Bisa diduplikat. Inisialisasi cloud-nya sensor asap. Itu variabel berarti. Kemudian kita juga buat seperti ini. Duplikat variabelnya sensor asap, maka sensor asap teksnya diganti variabel sensor asap. Segini aja. Jadi yang dirubah gas, teksnya menjadi nilai sensor gas, set sensor asap, teks menjadi variabel sensor asap. Kita jalankan lagi. Seharusnya sudah ada dua-duanya muncul. Sensor asapnya nilainya berapa, sensor gasnya nilainya berapa. Satu lagi, kita membuat untuk mengendalikan kipas. Tapi di sini nanti diwakili lampu LED. Kita buat tombol.
kita buat tombol push button untuk mengendalikan kipas. Misalkan ini ada dua tombol nanti untuk kipas on, kipas off. Kipas on, misalkan jenis hurufnya diganti yang lain, Roboto misalkan. Kipas off. Button yang pertama saya kasih label kipas on. Yang kedua kipas off. Oke. Kipas on di bagian blok ini nanti kipas on bloknya apa? When kipas on klik, maka ngapain? Untuk menyalakan lampu. Do-nya apa? Kita buat variabel lagi di sini. Variabelnya untuk kipas. Namanya sesuai dengan yang di Firebase. Nah, kipas. Variabel kipas, oke. Kemudian kita set variabel gas to nilainya berapa. Nilainya 0 atau 1. Misalkan untuk on kan 0 di sini untuk menyalakan lampunya. Nah, when kipas on klik, maka kita buat 0. Jika kipas off yang diklik, maka sensor gas diganti juga kipas, ini juga diganti dengan kipas. Off-nya 1. Coba kita jalankan. Kita on kan, nah, nyala ya di sini ya. Kita off kan, ada. Kita on kan, menyala. Kita off kan, ada. Oke, jadi sudah ada 3 variabel yang sudah kita bisa kendalikan. Itu materinya untuk hari ini. Mari kita bangun, kita desain sekalian. Ini yang lomba Smart Kitchen, timnya siapa aja? Belum datang. Smart Kitchen. Yang satunya udah komplit kelompoknya. Desainnya udah jadi. Desain. Database-nya dan lain-lain.